Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, khususnya komoditi tanaman kelapa sawit. Hari ini saya akan berbagi kepada kita semuanya terkait tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Apa yang dimaksud dengan morfologi? Morfologi adalah ilmu bentuk, ya. Jadi di dalam tanaman kelapa sawit itu sendiri ada bentuk, ada wujud, ya, ada bentuk, ada wujud yang semuanya sudah terstruktur. Nah, di sini saya akan berbicara tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Morfologi tanaman kelapa sawit itu terdiri dari satu akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang kelima buah. Saya akan bahas satu persatu terkait tentang morfologi tersebut. Yang pertama terkait masalah akar. Kelapa sawit itu berkeping satu. Sistem perakarannya serabut. Akar pertama yang muncul dari biji yang berkecambah disebut radikula. Ini adalah contoh, teman-teman. Ini adalah contoh kecambah. Yang di bawah ini yang disebut dengan radikula atau bakal akar. Kemudian yang di atas adalah plumula. Plumula adalah bakal daun, ya. Ini adalah contoh kecambah. Mudah-mudahan nampak ya, teman-teman. Ini adalah kecambah, ya. Nah, yang akan kita bahas adalah radikula, bakal akar. Ini radikula ini kemudian akan berubah menjadi akar besar atau akar primer. Contohnya seperti ini. Teman-teman, ini adalah akar sawit, ya, akar sawit yang mempunyai banyak struktur. Ada 4 jenis akar, bukan jenis tapi ada 4 susunan akar kelapa sawit, ya. Yang besar ini adalah akar primer, teman-teman, ya, akar primer. Akar primer ini, teman-teman sekalian, dia akan tumbuh persis di bawah batang, ya, di bawah batang. Akar primer ini adalah akar untuk menjaga kestabilan tanaman tersebut agar tetap tumbuh kokoh, ya. Akar ini masuk ke dalam tanah bisa sampai 1,5 meter masuk ke dalam tanah, ya, teman-teman. Bisa sampai 1,5 meter masuk ke dalam tanah. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tanaman tersebut, ya, agar tidak roboh. Kemudian dari akar primer ini itu akan muncul lagi yang namanya akar sekunder, ya, agak lebih sedikit kecil dari akar primer ini, ya. Contoh seperti ini. Nah, itu adalah fungsinya untuk pengait. Nah, pengait untuk menyebarkan akar-akar selanjutnya, ya. Setelah akar sekunder akan muncul akar tertier. Akar tertier adalah akar yang lebih kecil dari akar sekunder lagi, ya. Kemudian setelah akar sekunder baru selanjutnya adalah akar yang paling lembut. Akar yang paling lembut sekali ini, teman-teman, sepertinya kelihatan, ya. Ini akar yang paling lembut sekali. Itu namanya akar quarter.
Akar quarter inilah akar yang paling aktif, teman-teman. Akar yang paling aktif untuk mencari hara, untuk menyerap seluruh hara, unsur hara yang ada di sekeliling tanaman tersebut. Atau sering kita sebut sebagai akar napas atau feeding root, bulu-bulu akar ya, teman-teman semuanya. Akar kembali ke awal lagi, akar primer tadi masuknya 1,5 meter ya, 1,5 meter masuk ke dalam tanah. Kemudian akar sekundernya itu kemudian akar sekunder masuk ke dalam tanah juga, itu sekitar 1 sampai 1,2 meter. Akar tertier dan kuarternya tadi ini biasanya ada di kedalaman 0 sampai 60 cm dari permukaan tanah ya. Kemudian menyebar sedikit di luar piringan atau 2 sampai 2,5 meter mengarah ke gawangan dari pangkal pohon ya, teman-teman. Selanjutnya adalah batang. Batang kelapa sawit itu mayoritas lurus ya, teman-teman, tidak bercabang ya, lurus, terkecuali di tanah gambut. Memang biasanya kalau di tanah gambut itu dia bengkok. Nah, bengkoknya ini pun juga karena rebah ya, teman-teman. Rebah karena memang kondisi tekstur tanahnya sendiri. Kalau di gambut itu kan perporasi tanahnya sangat rendah sekali, sehingga sistem perakarannya juga tidak mampu kuat untuk mengikat ya. Sedangkan di tanah mineral mayoritas tanamannya itu lurus-lurus ya, teman-teman. Lurus, kemudian tidak bercabang. Pada tanaman dewasa diameternya itu, teman-teman ya, diameternya itu sekitar 45 sampai 60 cm. Kemudian bagian bawah ya, teman-teman, ini paling bawah, bagian bawah batang, dia itu biasanya lebih gemuk ya. Kemudian biasanya lebih gemuk atau sering disebut dengan bonggol. Bonggol kelapa sawit ini sendiri itu mempunyai diameter sekitar 60 sampai 100 cm ya, teman-teman. Kemudian dari batang tersebut itu akan menempel pelepah atau daun yang membalut batang ya, teman-teman. Yang membalut batang seperti ini, itu pelepah yang membalut batang. Kecepatan tumbuh pada tanaman kelapa sawit itu sekitar 35 sampai 75 cm per tahun. Sampai tanaman berumur 3 tahun, batang belum terlihat ya. Jadi kalau tanaman muda, tanaman khususnya tanaman TBM, itu batangnya belum kelihatan, teman-teman ya. Batangnya belum kelihatan, masih semuanya masih dibungkus oleh pelepah atau daun. Karena belum ada proses penunasan di sana. Nah, setelah nanti berumur dewasa, baru dia akan kelihatan batangnya. Contohnya seperti ini adalah tanaman remaja, teman-teman ya. Tanaman remaja sudah kelihatan batangnya. Pada umur 25 tahun, tinggi batang mencapai kurang lebih 13 sampai 18 meter ya. Bisa lebih juga ya. Tapi pada umumnya normatifnya itu 13 sampai dengan 18 meter dalam kurun waktu 25 tahun, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah daun. Tahapan perkembangan daun itu ada 3 tahapan perkembangan. Yang pertama itu lanceolate atau daun awal ya. Ini daun awal. Daun awal yang keluar pada masa pembibitan. Karena kebetulan kita tidak punya pembibitan, kita contohkan sebagai ini ya. Ini tanaman seedling ya, tanaman liar. Tapi tahapannya seperti ini.
itu hanya berupa helaian utuh ya teman-teman. Ini helaian utuh. Jadi utuh semuanya, tidak ada, belum pecah daunnya, belum ada helaian-helaian, tapi dia membentuk seperti ini ya, dia masih utuh. Tahapan daun selanjutnya adalah bifurket, atau bentuk daun dengan helaian daun sudah pecah tetapi bagian ujungnya belum terbuka teman-teman ya. Jadi ini bagian ujungnya itu belum terbuka, namun di bawah-bawahnya ini sudah mulai membuka teman-teman. Ini yang disebut dengan tahapan bifurket ya. Bifurket, sebagian daunnya sudah pecah namun di ujungnya masih belum pecah gitu. Tahapan daun yang ketiga adalah pinet, atau bentuk daun dengan helaian yang sudah membuka sempurna dengan arah anak daun ke atas dan ke bawah ya teman-teman. Jadi ini seluruh anak daun sudah terbuka, sudah pecah ya, sudah pecah daun semuanya, sudah sempurna, sudah 100% sempurna. Ini adalah pinet ya teman-teman. Ini adalah tahapan yang ketiga dengan anak daun yang sudah mengarah ke atas dan ke bawah. Jadi ke atas dan ke bawah. Jadi semuanya sudah terlihat teksturnya tanaman kelapa sawit tersebut. Daun kelapa sawit pada tanaman muda mengeluarkan 30 daun, umumnya disebut dengan pelepah ya teman-teman. Jadi pada tanaman muda itu daun mengeluarkan 30 daun ya, 30 daun atau 30 pelepah per tahun. Pada tanaman tua antara 18 sampai 24 pelepah per tahun. Panjang pelepah tanaman dewasa ya, panjang pelepah tanaman dewasa itu 9 meter. Anak daunnya atau racis, jadi anak daun ini teman-teman, ini adalah anak daun ya. Ini bagian dari anak daun, helaian-helaian daun ini adalah anak daun ya. Anak daun itu dalam satu pelepahnya rata-rata 125 sampai 200 pasang ya, 200 pasang dengan panjang 1 sampai 1,2 meter dan lebar tengahnya ini teman-teman ya. Lebar tengahnya itu kurang lebih 6 cm teman-teman, ini 6 cm. Nanti boleh dicoba diukur ya teman-teman. Jadi jumlah racisnya, jumlah anak daunnya ini 125 pelepah sampai 200 ya, sampai 200 per pasang gitu. Selanjutnya teman-teman, jumlah pelepah yang dipertahankan di tajuk pada tanaman dewasa itu sekitar 40 sampai 56 pelepah. Selebihnya dibuang atau ditunas atau dipruning pada saat bersamaan dengan panen ya. Jadi kondisi manajemen tajuk ini sangat penting sekali ya. Ini harus tetap dijaga. Pada kondisi tanaman dewasa itu 40 pelepah sampai 56 pelepah ya. Ini adalah letak pelepah, dilihat dari bekas tunasan atau pruningan membentuk putaran spiral ke kiri atau ke kanan. Nah, ini adalah spiral kanan ya teman-teman. Susunannya sangat jelas sekali kelihatan ya. Ini adalah spiral kanan. Nah, spiral kanan teman-teman ya. Teman-teman, agar gampang melihat arah putaran spiral tersebut bisa kita lihat dari atas ke bawah ya. Dilihat dari atas ke bawah, dan arah putaran ini tidak ada pengaruhnya dengan produksi teman-teman ya. Jadi spiral ini tidak ada pengaruhnya dengan produksi gitu. Yang keempat adalah bunga. Dari setiap ketiak pelepah akan keluar tandan bunga jantan dan bunga betina ya. Jadi teman-teman, setiap ketiak, ini ketiak ya, contoh ini ketiak, kemudian ini ketiak pelepah ya, ketiak pelepah itu pada umumnya akan mengeluarkan bunga jantan dan betina. Bunga jantan itu seperti ini teman-teman ya. Ini adalah bunga jantan yang sudah kelewat ya, sudah kelewatan dari reseptif. Kemudian ini adalah bunga betina yang masih dalam posisi reseptif ya, atau masih dalam proses antesis ya. Ini adalah bunga.
tanaman kelapa sawit mulai berbunga umumnya itu pada umur 14 sampai dengan 18 bulan, teman-teman ya. Jadi pada saat kita tanam di umur 14 sampai 18 itulah pada awalnya dia akan mengeluarkan bunga ya, bunga jantan ya. Pada mulanya yang keluar adalah bunga jantan, teman-teman ya. Jadi pertama sekali kita tanam di umur 14 sampai 18 itu pada awalnya yang pertama sekali keluar adalah bunga jantan. Kemudian secara bertahap akan muncul bunga betina. Nah, selanjutnya akan diikuti dengan bunga betina. Terkadang ditemui juga bunga banci ya. Jadi bunga banci itu di dalam satu janjang ya, di dalam satu janjangan ini ada bunga betinanya dan ada jantannya, ada bunga jantannya gitu, menjadi satu gitu. Ini yang dikatakan dengan bunga banci. Bunga jantan pada masa reseptif atau pada saat reseptif itu terdiri dari 100 sampai 250 spiklet ya. Jadi yang dikatakan spiklet ini ada 100 sampai 250 helai spiklet ya dalam satu tandan ya. Kemudian pada masa reseptif ya, pada masa reseptif itu bunga jantan ini berwarna kekuningan ya, kekuningan yang di dalamnya juga ada polennya, juga ada serbuk polennya ya. Kemudian pada umumnya dia mengeluarkan aroma yang sangat harum sekali gitu, sehingga ini juga yang memicu serangga penyerbuk untuk datang ke bunga jantan ini, teman-teman. Kemudian bunga betina sendiri terdiri dari 100 sampai 200 spliket, sama ya, spliket itu sama juga tadi seperti itu, tapi terdiri dari 100 sampai 200 spliket. Tiap spiklet itu dapat menghasilkan bunga 15 sampai 20 bunga, teman-teman. Jadi satu spliket itu dia mampu menghasilkan bunga sebanyak 15 sampai 20 bunga. Yang kelima adalah buah. Umumnya yang ditanam adalah varietas Nigresken. Jadi Nigresken itu bentuknya seperti ini, teman ya. Warna mudanya itu hitam, keungu-unguan, kemudian pada saat matang nanti itu berwarna merah kejinggan gitu. Jadi ini adalah pada umumnya itu yang ditanam adalah varietas Nigresken. Namun ada dua varietas lagi yang tidak menutup kemungkinan para petani juga tanam, yaitu jenis Albensken dan Piresken ya, masing-masing mempunyai karakteristik dan kriteria masing-masing. Buah ini pada umumnya itu matang dalam waktu 6 bulan. Jadi umur buah ya, umur buah itu matangnya 5 sampai 6 bulan setelah penyerbukan, teman-teman ya. Setelah penyerbukan itu umurnya 6 bulan. Warnanya berubah menjadi oranye. Nah, pada waktu nanti matang itu warnanya berubah menjadi oranye. Kemudian berat tandan dan ukuran buah bervariasi tergantung umur tanaman, kesuburan tanah dan pemeliharaannya juga gitu. Jadi teman-teman, buah ini juga berat tandannya juga bervariasi ya. Jadi tidak sama persis. Bobotnya tidak sama persis, tapi ada yang besar juga ada yang kecil gitu. Nah, ini tergantung dengan perlakuan kita pada saat perawatan tanaman. Saya rasa itu, teman-teman, terkait pembahasan tentang morfologi tanaman kelapa sawit ya. Terima kasih atas segala partisipasi, atas segala atensi ya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik itu dalam hal penyampaian ya, karena saya hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata kesempurnaan. Mohon koreksi jika memang ada yang perlu dikoreksi,
mohon komentar apabila memang butuh dikomentarin. Teman-teman sekalian, untuk lebih saya lebih semangat untuk mengupdate kembali terkait dengan budidaya tanaman kelapa sawit, mohon bantuan untuk subscribe channel saya ya, kemudian like, jangan lupa tinggalkan jejak komen agar saya lebih dapat terkoreksi dengan apa yang saya sampaikan, karena di atas langit masih ada langit kembali, teman-teman. Saya rasa itu, teman-teman. Mohon maaf atas segala kesilapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Indonesia, salam tani Indonesia, salam tandan berduri.